Hai guys, kembali lagi bersama gue di Cerita Horsan. Cerita horor santuy. Gue yang cerita, lo udah semua diem aja di rumah, gak usah kemana-mana. Duduk manis, tiduran, rebahan. Nah, cerita kali ini pengalaman mistis dari Sapta Erlangga. Ya udah, terima kasih Bang Sapta Erlangga yang udah berbagi ceritanya melalui DM. Oke, gak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Perkenalkan, nama gua Muhammad Sapta Erlangga. Biasa teman-teman gua panggil Sapta atau Bewok. Gua adalah seorang karyawan di sebuah restoran siap saji yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada suatu hari, kebetulan gua mendapatkan jadwal kerja masuk pada siang hari. Biasanya kalau masuk siang dimulai dari pukul 3 sore hingga pukul setengah 12 malam. Pada saat itu di tempat gua bekerja sedang ramai-ramainya konsumen. Sehingga yang biasanya pulang kerja pukul setengah 12 malam, gua harus pulang jam setengah 1 malam. Menjelang pagi. Tidak ada yang aneh bagi gua pada saat itu. Karena sudah terbiasa pulang malam dan tidak jarang pernah juga pulang pagi. Waktu telah menunjukkan pukul setengah 1 malam. Sebelum pulang, gua berkewajiban untuk membersihkan seluruh ruangan serta alat yang sering digunakan untuk bekerja. Setelah semuanya selesai, gua langsung menuju parkiran motor dan berjalan pulang. Di perjalanan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Lantas, gua mencoba berteduh di sebuah halte yang terlihat sudah lama tidak terpakai tanpa penerangan lampu sama sekali. Tidak ada pemikiran apapun pada saat gua berteduh di tempat itu. Dan yang bikin gua aneh, banyak orang yang baru pulang kerja sama seperti gua. Akan tetapi, tidak ada yang mau berhenti di tempat halte yang gua berhenti tersebut. Sekitar 30 menit, gue menunggu hujan itu reda agar gue bisa melanjutkan perjalanan pulang. Jalan menuju ke rumah gue yaitu harus melewati sebuah jalan yang sepi, akan penduduk, serta pepohonan yang berdiri tegak, dan juga harus melewati sebuah pemakaman warga. Di kuburan tersebut sering terjadi cerita-cerita mistis yang pernah dialami oleh warga sekitar. Sepanjang perjalanan, gue agak sedikit merasa resah untuk melewati pemakaman tersebut. Yang anehnya, setelah gue memasuki kawasan pemakaman umum, motor yang gue kendarai tiba-tiba terasa tidak enak, seperti berat, seakan-akan gue membawa penumpang lebih dari satu orang. Jalan tersebut gue berhenti, berniat untuk mengecek keadaan motor gue dan mencari sebab apa yang membuat motor gue terasa berat. Tak lama setelah gue cek, ternyata tidak ada masalah sama sekali. Awalnya gue pikir mungkin ban motor gua yang belakang kempes atau kurang angin. Tetapi pas setelah dicek, ban motor masih terasa kencang. Dan tidak ada paku sama sekali yang menancap di ban motor gua. Setelah dirasa aman, gua berniat untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah. Dan apa yang terjadi? Di sebuah pohon tepat di sebelah kiri gua ada sekelebat kain putih yang terbang nampak jelas di depan gua menuju
ke pohon yang ada di sebelah kanan gua. Gua pun terkejut. Apa tuh? Yang gua lihat hanya sebilah kain putih panjang yang menjulur hingga jalanan, akan tetapi terbang ke sebuah pohon yang berada di samping gua. Di situ gua terkejut dan langsung menatap ke pohon yang ada di samping kanan gua. Dan ternyata kain tersebut langsung menghilang entah kemana. Seperti terhipnotis, gua sempat terdiam diri beberapa saat dan dalam hati pun berkata, "Wah, anjir, udah pulang malam, kehujanan, diliatin begituan lagi. Aduh, siapa kata hari ini." Tidak menunggu lama, gua langsung menyalakan kembali motor gua dan menancap gas sekencang-kencangnya dengan penuh rasa takut serta hati yang masih bertanya-tanya. Setelah tibanya di rumah, gua langsung tergesa-gesa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar. Tidak terpikir untuk mengganti pakaian yang basah akibat terkena air hujan di sepanjang jalanan menuju rumah. Gue langsung naik ke atas kasur dan langsung menarik sebuah selimut. Tak sampai di situ, gue pun masih bertanya-tanya, sosok apakah yang tadi lewat di dekat pemakaman tersebut? Dan tidak lama, terdengar suara rintihan yang seperti menahan sakit serta penuh dengan dendam. Gue pun kaget. Hah? Suara apa itu? Semakin gue terdiam, suara rintihan tersebut semakin terdengar jelas. Di situ gue langsung menutup semua telinga gue menggunakan bantal. Dan sambil berpikir, suara siapa ya itu? Perasaan mama gue udah tidur. Dan hanya ada mama gua di rumah ini. Nggak ada lagi perempuan lain selain mama gua. Suara rintihan itu terdengar sangat kencang dan semakin mendekat. Semakin keras suara rintihan yang gua dengar. Rasa takut yang awalnya biasa saja semakin melekat di seluruh badan gua. Sehingga enggan untuk melepaskan bantal yang gua tutupi ke daerah telinga. Dan tidak lama, suara rintihan tersebut lalu menghilang dengan sendirinya. Gua pun langsung terdiam dan mencoba mengecek apakah suara rintihan tersebut masih terdengar atau tidak. Setelah gue rasa aman, gue langsung mengecek sekitar kamar dan melihat ke jendela dari suara rintihan tersebut berasal. Setelah gue cek seluruh ruangan yang ada di kamar gue melanjutkan untuk beristirahat dan mencoba melupakan semua kejadian malam ini. Mungkin hanya ini yang bisa gue ceritakan kepada kalian semua. Intinya, di muka bumi ini, kita hidup emang
saling berdampingan dengan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita mistis yang gua alami pada malam itu. Oke, segitu aja ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Serem nggak? Silahkan komen aja di bawah ya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman atau peristiwa aneh, entah itu pas kalian waktu kecil atau pada saat ini, kalian boleh berbagi cerita pada kami melalui DM atau email. Nanti cerita kalian akan kami tayangkan di next episode. Terima kasih. Gue Chan Chan. Bye.